Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GEM Makedonia, Jakarta. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita menyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Shalom adik-adik, ya puji Tuhan, pada hari ini kita bersyukur kita dapat beribadah lagi dalam ibadah sekolah minggu GEM Makedonia. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita akan memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami sungguh bersyukur di mana Tuhan sudah menolong, di mana Tuhan sudah memberkati dalam setiap kehidupan kami sepanjang satu minggu ini. Maka kami mohon Tuhan tolong Tuhan memberkati, agar setiap ibadah kami pada hari ini sungguh-sungguh berjalan dengan baik, dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati teman-teman yang memimpin pujian, berkati juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya sungguh-sungguh dalam pertolongan Tuhan, dan kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah ini, dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berhaleluya. Amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa dan Kingkong badannya besar. Oh
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Salam, selamat sore teman-teman semuanya. Berjumpa lagi bersama Kak Andri pada sore hari ini. Baik, pada sore hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang kakak sampaikan pada sore hari ini. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan pada sore hari ini. Kami kembali bersyukur ya Tuhan atas segala perbuatan-Mu di tahun 2021. Dan kami boleh memasuki di tahun 2022 ini. Begitu banyak yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Dan pada sore hari ini kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami masih berkumpul biarpun masih bentuk dalam online. Tapi kami bersyukur itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin ya Tuhan, anak-anak Tuhan mendengarkan cerita firman-Mu melalui hamba yang akan menyampaikannya. Tuhan pakai mulut bibir hamba dalam berkata-kata supaya semua seturut dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Baik, kesempatan kali ini kakak mau menceritakan ada seorang yang dipakai oleh Tuhan yang sangat luar biasa. Pasti teman-teman semuanya sudah mendengarkan tentang seorang yang dipakai Tuhan, yaitu Nabi Yosua. Nah, di sini kakak mau ceritakan tentang bagaimana seorang yang dipakai Tuhan ini, yaitu yang kakak bilang tadi, Yosua. Ya, ia adalah pemimpin bangsa Israel. Ya. Nah, dia adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa bangsa Israel kepada tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel ini untuk menyeberangi. Nah, mereka akan menyeberangi yaitu bernama Sungai Yordan. Nah, yang pada saat itu menjadi pemisah antara kemah bangsa Israel dan tanah Kanaan. Nah, jadi adik-adik, di sini kakak mau jelaskan bahwa sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah di dekat Sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Nah, jadi mereka menunggu. Jadi teks firman Tuhan yang kakak bawakan pada sore hari ini itu terdapat di dalam Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Nah, di sini mengisahkan yang kakak ceritakan tadi bahwa seorang pemimpin yang dipakai Tuhan yaitu bernama Yosua. Pak Yosua ini dipakai Tuhan yang luar biasa ya. Nah, jadi adik-adik semuanya, pada sore hari ini yang menjadi perenungan kita yaitu tentang perbuatannya ajaib bagiku. Apa tadi kalian bilang? Yaitu perbuatannya ajaib bagiku. Jadi selama 3 hari mereka menunggu. Setelah itu
ada masalah yang terjadi selama musim menuai. Nah, di sini terjadilah sungai Yordan itu meluap. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Nah, pada saat itu sungai Yordan ini meluap. Jadi ya nggak bisa lah ya kan, nggak bisa bangsa Israel ini berjalan di tengah-tengah air yang sangat dalam seperti itu. Nah, tetapi di sini apa? Terjadi perbuatan Tuhan yang sangat ajaib. Nah, jadi bangsa Israel ya akan berjalan menyeberangi sungai Yordan itu ketika terjadi mujizat. Nah, mujizat apa yang terjadi? Nah, di sini kami menceritakan bahwa Tuhan memerintahkan para imam. Nah, di sini Tuhan memerintahkan para imam. Memerintahkan apa? Untuk mengangkat tabut. Nah, tabut itu untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, dan berjalan di depan bangsa Israel. Jadi imam-imam ini dipakai juga oleh Tuhan. Nah, mengangkat tabut dan untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, hal yang mungkin secara logika kita manusia tidak pernah terpikirkan. Tidak pernah, mungkin kita tak akan pernah berpikir, pasti akan terjadi. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Di sini lalu Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam itu mencelupkan kakinya. Nah, jadi Yosua ini diperintahkan juga oleh Tuhan supaya memberitahukan para imam ini untuk mencelupkan kakinya. Nah, kok mencelupkan kaki? Mencelupkan kaki kemana? Nah, di sini dikatakan bahwa mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai ya, yang deras itu, yaitu sungai Yordan itu. Nah, disitulah terjadi setelah pengangkatan tabut itu ya, mencelupkan kakinya ke dalam air. Nah, mencelupkan kakinya ini itu para imam itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Nah, dalam ayat selanjutnya itu mengisahkan bahwa air itu berhenti mengalir. Nah, jadi di sini adik-adik, setelah air itu berhenti mengalir, menyeberanglah bangsa Israel ini. Nah, tetapi para pengangkat tabut itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Jadi di sini adik-adik, kakak mau ceritakan bahwa perbuatan Tuhan itu sangat ajaib. Tidak pernah terpikirkan kita, ya, secara manusia tidak pernah terpikirkan, tetapi Tuhan membuatnya itu luar biasa. Dan di sini sampai seluruh bangsa Israel itu ya selesai menyeberangi sungai Yordan, lalu Yosua memilih ya 12 dari bangsa Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Di sini kenapa kakak mengambil ceritanya Yosua memilih 12 dari bangsa Israel ini lanjutan ini berlanjut ya. Cerita ini berlanjut dari pasal yang ketiga berlanjut ke pasal keempat. Nah, berlanjut bahwa menceritakan ketika Yosua memilih 12 ya dari bangsa Israel itu, dari 12 suku. Nah, di sini mengisahkan bahwa ya untuk mengangkat batu dari sungai Yordan. Setelah 12 batu itu dibawa ke seberang, Yosua mengangkat 12 batu itu di Gilgal. Nah, di sini mengisahkan bahwa arti ya dari 12 batu itu adalah bangsa Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering. Nah, jadi kenapa Yosua ini dipakai oleh Tuhan ya? Dipakai oleh Tuhan untuk memilih dari 12 bangsa Israel dari tiap-tiap suku, 12 orang. Nah, jadi semuanya ini ada maksud Tuhan. Kenapa? Supaya
di dalam arti 12 batu itu, yaitu yang kakak bilang tadi. Artinya yaitu bahwa bangsa Israel ini sudah berhasil menyeberangi sungai Yordan. Ini mengisahkan bahwa sebab Tuhan kita telah mengeringkan sungai Yordan. Dan dapat menyeberangi sungai tersebut. Sama halnya ini mengingatkan kita bahwa ketika bangsa Israel ketika mereka dipimpin oleh Nabi Musa. Nah, ini mengingatkan bahwa sama menceritakannya adalah sampai kita dapat menyeberangi, sama halnya yang dilakukan ketika Tuhan melakukan mujizat di Laut Teberau. Nah, jika adik-adik mengetahui bahwa Tuhan juga pernah berbuat sama halnya di Sungai Yordan pada saat itu, sama halnya di waktu bangsa Israel mau menyeberang di Laut Teberau. Dan juga sampai di sini cerita firman Tuhannya bagaimana luar biasanya bagaimana luar biasanya perbuatan Tuhan atas bangsa Israel. Nah, sesuai tema kita bahwa perbuatannya ajaib bagiku. Nah, jadi adik-adik semuanya di sini menceritakan bahwa perbuatannya sungguh ajaib Tuhan berbuat bagi bangsa Israel. Nah, sama halnya berbuat dengan diri kita. Tuhan akan membuat begitu ajaib. Mungkin di tahun 2021 kita sudah mengalami mujizat-mujizat, hal-hal yang menarik gitu kan, yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Nah, sama halnya di tahun 2022 ini. Tuhan akan buat sama halnya di tahun 2021. Jadi di sini dan sangat luar biasanya perbuatan Tuhan akan kehidupan bangsa Israel dan tidak terlepas juga dengan kehidupan kita. Nah, bagaimana di tahun 2021 yang kakak bilang tadi Tuhan begitu ajaib menolong kehidupan kita semua Dan sama halnya seperti kakak bilang tadi di tahun 2022. Tuhan yang sama akan menolong kehidupan kita. Dan akan berkata dan kita akan mampu berkata seperti ini. Perbuatannya sungguh ajaib bagiku. Sesuai dengan tema kita hari ini perbuatannya ajaib bagiku. Nah, jadi dari teks firman Tuhan ini bagaimana Tuhan memakai Yosua memimpin bangsa Israel untuk menuju tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Jadi apa yang mau kita ambil dari cerita firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu bahwa ketika kita bersungguh-sungguh untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita ini, Tuhan akan buat mujizat dalam kehidupan kita ini. Ketika kita mau percaya, ketika kita mau yakin, kita akan merasakan mujizat itu. Baiklah, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini tidak berlalu begitu saja, namun bisa kita ingat hari lepas hari. Nah, tapi sebelum kakak menutup firman Tuhan kita pada sore hari ini, ada satu ayat hafalan yang akan kita hafal selama 1 minggu ini. Yaitu terdapat di dalam Yosua pasal 3 ayat 5b. Sesuai dalam pembacaan kita pada hari ini itu dalam Yosua pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Tapi yang menjadi ayat hafalan kita yang akan kita hafal minggu ini yaitu terdapat di dalam Yosua pasal 3 ayat yang ke-5b. Yang berkata demikian, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sekali lagi akan membacakan Yosua pasal 3 ayat yang ke-5b. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia Tuhan. Biarpun dalam penyampaian firman Tuhan pada sore hari ini banyak hal yang keterbatasan, mungkin yang belum kami mengerti, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang bekerja dalam hati kami masing-masing bisa memberikan kami pengertian. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan. Biarpun tidak begitu lama ya Tuhan firman Tuhan ini disampaikan, tetapi ketika Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami, mengingatkan kami ya, akan firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus untuk waktu dan kesempatan sore hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu selanjutnya kami serahkannya ke dalam tangan-Mu. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.